Ada suatu masa ketika seseorang dihadapkan pada problem hidup yang dia rasa berat dan sulit. Pada titik tertentu, problem itu membuat pikiran dan jiwanya tertekan, depresi dan stres. Situasi terkadang menjadi lebih buruk dan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Kesibukan dunia memang sering membuat seseorang mengalami hal seperti itu. Nabi SAW sesungguhnya telah memberikan resep mujarab agar situasi semacam itu tidak berkembang ke hal-hal negatif yang tak diinginkan, yakni dengan menunaikan sholat. Nabi SAW selain sebagai Rasul, beliau juga adalah manusia biasa seperti halnya yang lain. Beliau juga melakukan aktivitas keduniaan, seperti berdagang atau berusaha mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Sebagaimana manusia lainnya, ketika intensitas aktivitas keduniaan beliau makin meningkat, beliau juga kerap merasa lelah dan ingin beristirahat, menenangkan pikiran dan jiwanya agar tetap terkontrol dan kondusif. Dalam hadis disebutkan, jika Nabi SAW tertimpa suatu masalah yang berat, maka beliau segera mengerjakan sholat. Nabi SAW disebutkan juga kerap kali menyuruh sahabatnya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu untuk mengumandangkan azan salat ketika beliau merasa telah terlalu tersibukkan dengan urusan duniawi sehingga membuat beliau letih. Wahai Bilal, berdirilah, lantunkan azan dan istirahatkanlah kita dengan salat. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya salat dijadikan untukku sebagai penenang hati. Salat dapat menenangkan hati, pikiran dan jiwa yang gundah, juga fisik yang letih akibat tenaga terlalu banyak diforsir. Sebab dalam salat seseorang sejatinya tengah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan sejenak kesibukan duniawi untuk memberikan kesempatan bagi rohani atau jiwanya untuk berkomunikasi dengannya. Salat adalah ibadah yang berisi zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat secara bahasa artinya doa. Dalam Al-Quran, zikir disebutkan dapat membuat hati menjadi tenang. Dalam hadis, Nabi SAW bersabda, tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu dari rumah-rumah Allah yang di situ mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada di sisinya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan, dalam sholat hati dan raga seorang hamba bersama-sama menghadap Allah. Seluruh bagian tubuhnya bergerak menunjukkan kerendahan diri sebagai hamba, sementara hatinya terhubung kepadanya. Karena itu, semua bagian tubuh dan hati hamba yang sholat akan mendapatkan bagian kebaikan dari Allah. Hanya saja hati hamba yang sholat akan mendapatkan imbalan yang lebih baik, lebih sempurna, dan lebih besar dibandingkan yang didapatkan bagian tubuhnya. Sebab ia menghadap kepada Tuhannya, senang dan bahagia berada dekat dengannya. Ia juga menikmati rindu dan cinta kepadanya. Ia merasakan kenikmatan penuh saat berdiri di hadapannya. Ketika seseorang tenggelam dalam sholatnya, sibuk mengingat Allah dan berdoa penuh harap, hati pun menjadi tentram, dada menjadi lapang, pikiran menjadi tenang, fisik pun segar kembali. Selesai sholat, ia pun bisa kembali beraktivitas keduniaan dengan baik. Segala problem dan kesulitan yang sebelumnya membebani pun menjadi terasa ringan. Ini terjadi tentunya jika salat dikerjakan dengan benar, sesuai petunjuk Nabi SAW dan khusyuk, menyerahkan jiwa dan raga sepenuhnya kepada Allah dengan merendahkan diri dan ikhlas di hadapannya.